Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Dan tak lupa juga kita berselawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan menceritakan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum. Sebelum kita menceritakan kisah ini, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share konten ini. Hari ini kisah tentang mengasihi, kisah tentang perintah Rasulullah SAW mengasihi saudara se-Islam karena Allah SWT. Dalam Al-Quran yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Quran Surah Ali Imran ayat 103. Kisah pertanyaan kepada Rasulullah SAW mengenai akar agama Islam yang paling kokoh dan jawaban beliau. Dikeluarkan oleh Ahmad dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, katanya, kami duduk bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Baginda bertanya, apa agar agama Islam yang paling kokoh? Para sahabat menjawab, solat. Rasulullah SAW bersabda, kebaikan apakah yang menyertainya? Para sahabat menjawab, puasa pada bulan Ramadan. Sabda Rasulullah SAW lagi, satu kebaikan apalagi yang menyertainya? Para sahabat menjawab, jihad. Tanya Rasulullah SAW lagi, apalagi yang menyertainya? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya akar yang paling kokoh dalam agama Islam adalah kamu mencintai seseorang karena Allah dan membenci karena Allah juga. Juga dikeluarkan oleh Ahmad dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW keluar menemui kami dan bersabda, apakah kamu mengetahui amalan apakah yang paling dicintai Allah? Seorang sahabat menjawab, solat dan zakat. Sahabat yang lain menjawab, jihad. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang paling dicintai Allah adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Majmu'uz Zawaid. Dilanjutkan, cinta Rasulullah SAW kepada orang yang bertakwa dan cintanya kepada Umar dan Ibnu Mas'ud. Dikeluarkan oleh Abu Ya'la dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya, Rasulullah SAW tidak mengasihi seorang pun kecuali yang bertakwa. Isnadnya Hasan, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Aisami. Dikeluarkan oleh Ibnu Asyakir dari Utsman bin Abi Al-A'ar radhiyallahu anhu, katanya, dua orang lelaki yang dikasihi oleh Rasulullah SAW yaitu Abdullah bin Mas'ud dan Ammas bin Yasir radhiyallahu anhu. Dalam riwayat Ibnu Asyakir juga dari Al-Hasan dari radhiyallahu anhu, katanya, suatu ketika Rasulullah SAW mengutus Amru bin Al-As radhiyallahu anhu sebagai amir bagi satu pasukan tentara yang anggotanya kebanyakan para sahabat radhiyallahu anhu. Seorang berkata kepada Amru, sesungguhnya Rasulullah SAW telah melantik engkau sebagai amir, mendekatkan hubungan dengan engkau dan mengasihi engkau. Amru berkata, baginda telah melantikku sebagai amir, namun aku tidak tahu apakah bertujuan untuk menjinakkan hatiku atau kerana baginda mengasihiku. Tetapi biarlah aku menunjukkan kepadamu dua orang lelaki, yang Rasulullah SAW wafat dalam keadaan mengasihi mereka, yaitu Abdullah bin Mas'ud dan Ammar bin Yasir. Dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad dari Al-Hasan serupa ini juga, dan ditambah olehnya. Orang-orang berkata kepada Amru, mereka adalah orang yang terbunuh dalam perang Siffin. Amru berkata, benar, kami telah memeranginya. Dilanjutkan,
pertanyaan yang dikemukakan oleh Ali dan Abbas kepada Rasulullah SAW tentang ahli keluarga yang paling dikasihi. Dikeluarkan oleh At-Tayasli dan At-Tirmizi serta disahihkannya Ar-Ruyani, Al-Baghawi, At-Tabrani dan Al-Hakim dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu katanya, aku sedang duduk ketika Ali dan Abbas datang meminta izin untuk masuk menemui Rasulullah SAW. Mereka berkata, ya Usamah, izinkanlah kami masuk menemui Rasulullah SAW. Aku pun berkata kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, Ali dan Abbas meminta izin untuk masuk menemuimu. Rasulullah SAW bertanya kepadaku, apakah kamu tahu mengapa mereka datang menemuiku? Aku menjawab, tidak. Rasulullah SAW bersabda, aku mengetahui tujuan mereka datang kepadaku. Suruhlah mereka masuk. Lalu kedua orang itu masuk dan berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami datang dengan tujuan untuk bertanya kepada engkau, siapa yang paling engkau kasihi di antara ahli keluarga engkau? Rasulullah SAW menjawab, Fatimah binti Muhammad. Keduanya menjawab, kami tidak datang untuk bertanya lagi mengenai ahli keluarga engkau. Maka Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling aku kasihi adalah seseorang yang dikaruniai Allah dengan ganjaran dan aku sendiri telah mengaruniakan kepada Usamah bin Zaid. Kemudian mereka bertanya lagi, setelah itu siapa? Rasulullah SAW menjawab, Ali bin Abi Talib. Abbas pun berkata, ya Rasulullah, engkau menempatkan pamanmu sebagai orang terakhir. Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya Ali telah mendahului engkau dalam hijrah. Dilanjutkan, kasih sayang Rasulullah SAW kepada Aisyah dan Abu Bakar. Di dalam riwayat Ibnu Asyakir dari Amru bin Al-As radhiyallahu anhu katanya, seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah orang yang paling engkau kasihi? Rasulullah SAW menjawab, Aisyah radhiyallahu anha. Orang itu bertanya lagi, siapakah di kalangan kaum lelaki yang paling engkau kasihi? Rasulullah SAW menjawab, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian siapa? Tanyanya lagi Abu Ubaidah. Jawab Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam Al-Mutakab, dalam riwayat Ilmu As-Sa'ad dari Amru radhiyallahu anhu bahwa ia bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang paling engkau kasihi di kalangan manusia? Rasulullah SAW menjawab, Aisyah. Kata Amru, maksudku di kalangan lelaki. Rasulullah SAW menjawab, ayahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dilanjutkan perintah Rasulullah SAW kepada seseorang yang mengasihi orang lain supaya memberitahu tentang rasa kasihnya itu kepada orang yang dikasihinya. Dikeluarkan oleh Abu Daud dari Anas radhiyallahu anhu bahwa seorang lelaki berada di samping Rasulullah SAW. Seorang lelaki lain melewati mereka. Kemudian lelaki itu duduk di samping Rasulullah SAW dan berkata kepada beliau, ya Rasulullah, sesungguhnya aku mengasihi lelaki ini. Rasulullah SAW bersabda, apakah kamu telah memberi tahunya? Tidak, jawab lelaki itu. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, hendaknya kamu memberi tahunya. Lelaki menemui orang yang dikasihinya itu lalu berkata kepadanya, sesungguhnya aku mengasihi engkau karena Allah. Lelaki itu menjawab, Allah mengasihi engkau sebagaimana engkau mengasihiku karenanya. Sebagaimana dalam Jami'ul Fawaid dikeluarkan oleh Ibnu Asyakir dan Ibnu An-Najjar dari Anas radhiyallahu anhu dan Abu Nuaim dari Al-Haris seperti itu. Sebagaimana dalam Al-Kanz, dalam riwayat At-Tabrani dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya, ketika aku sedang duduk di samping Nabi SAW, seorang lelaki datang dan memberi salam kepada Nabi. Kemudian pergi lagi. Aku berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku mengasihi lelaki ini. Rasulullah SAW bertanya, apakah engkau telah memberi tahunya? Aku menjawab, tidak. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, hendaknya engkau memberi tahunya bahwa engkau mengasihinya. Aku pun mendatangi lelaki itu dan memberi salam kepadanya. Kemudian aku memegang bahunya sambil berkata kepadanya, demi Allah, sesungguhnya aku mengasihi engkau semata-mata karena Allah. Ia berkata, dan aku juga mengasihi engkau karena Allah. Aku berkata, jika aku tidak diperintahkan oleh Nabi, niscaya aku tidak akan memberitahunya. Kata Al-Haisami, hadis ini telah diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Kabir dan Al-Awsat. Dilanjutkan,
beberapa kisah mengenai kisah kasih sayang karena Allah. Dalam At-Tabrani dari Abdullah bin Sarjis radhiyallahu anhu katanya, aku berkata kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya saya mengasihi Abu Bakar, sesungguhnya saya mengasihi Abu Zar radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, apakah engkau sudah memberitahukan hal itu kepadanya? Tidak, jawabku. Kemudian Rasulullah SAW menyuruhku agar memberitahukan bahwa aku mengasihinya. Aku bertemu dengan Abu Zar, lalu berkata kepadanya, sesungguhnya aku mengasihi engkau karena Allah. Abu Zar pun berkata, Allah mengasihi engkau sebagaimana engkau mengasihiku. Kemudian aku pun kembali menemui Rasulullah SAW dan memberitahukan apa yang telah aku lakukan. Rasulullah SAW bersabda kepadaku, ganjarannya hanyalah untuk orang yang selalu mengingatnya dan beramal dengannya. Dikeluarkan oleh Abu Ya'la dari Mujahid katanya, seorang lelaki berjalan melewati Ibnu Abbas. Lalu Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya lelaki ini mengasihiku. Sahabat-sahabat bertanya kepadanya, bagaimana engkau mengetahui ya Ibnu Abbas? Ibnu Abbas berkata, karena aku mengasihinya. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad dari Mujahid katanya, seorang lelaki dari kalangan sahabat menemuiku. Ia memegang bahuku dari belakang sambil berkata, sesungguhnya aku mengasihinya. Aku berkata, Allah mengasihi engkau sebagaimana engkau mengasihiku karenanya. Lelaki itu berkata lagi, jika tidak karena Rasulullah SAW telah bersabda, apabila seorang lelaki itu mengasihi saudaranya, hendaknya ia memberitahukan saudaranya bahwa ia mengasihinya. Pasti aku tidak akan memberitahunya kepadamu. Kemudian lelaki itu berkata kepadaku, kami mempunyai seorang hamba perempuan yang sebelah matanya buta. Dikeluarkan oleh Tabrani dari Mujahid dari Ibnu Umar katanya, Ibnu Umar berkata kepadaku, mengasihi karena Allah, membenci karena Allah, menjalin hubungan karena Allah dan bermusuhan karena Allah, karena sesungguhnya seseorang itu tidak akan menjadi kekasih Allah kecuali dengan itu. Seorang lelaki itu tidak akan merasakan nikmatnya iman, walaupun amalannya banyak terdiri dari solat dan puasa, hingga ia mempunyai sifat-sifat demikian. Dan perhubungannya dengan manusia hanya sebatas dalam hal ihwal keduniawian. Alhamdulillah, itulah kisah yang dicontohkan Rasulullah SAW, bagaimana mencintai karena Allah dan membenci karena Allah SWT. Semoga apa-apa yang kita dengar dan ceritakan dapat kita amalkan dan kita sampaikan kepada orang lain. Kita tutup dengan doa, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.